Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Prime. Shalom. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang ajaib dan sungguh-sungguh yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Haleluya. Kembali jumpa kembali bersama teman-teman Prime dimanapun kita berada saat ini. Sekalipun kita bertemu dengan secara virtual, tapi saya kena percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkan setiap kita, sanggup menerobos setiap hati kita yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kembali Tuhan, kami dipertemukan oleh Tuhan di dalam satu persekutuan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau beracara penuh Tuhan. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga lewat kasih-Mu, lewat kuasa-Mu Tuhan, kami Tuhan Yesus boleh mengerti tujuan hidup kami. Kami boleh mengerti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan Yesus, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu karena kami mengasihi Tuhan, sumber jawaban bagi setiap kami. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari bersama kita akui, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal bersama kita aku pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal bersama dengan iman kita katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, oh, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, murnikan setiap hari dengan Roh-Mu, Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Oh, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sadar bukti kebesaran-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Biar kami selalu hidup memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Biar Allah Bapa, Allah Masuk. Kami memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Sama-sama akui hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
menyembahmu di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh Tuhan yang membuktikan kebesaran-Mu. Mujizat Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh Kau ajaib. Kami menyembah, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau yang menyertai, Kau yang memberkati, Kau yang mengasihi setiap pribadi kami. Tangan kami terangkat, memuji menyembah, sebab kami tahu Kau bersemayam di atas pujian kami Tuhan.
Kau hadir menjamah setiap hati. Kau hadir menjamah setiap hati kami. Biar sore hari ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dipulihkan Kau. Biar sore hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh menyatakan kekaguman kami akan kebesaran-Mu, akan keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ora labas sandara labas kara labas kara labas 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 sikira namase namore. Ora base kami tinggikan Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana. Sing together, Hosana. Sing Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana, Hosana. Be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh, Jesus, be lifted higher, higher, be lifted. Jesus, Jesus, oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersama. Hosana, Hosana, Hosana in the let our King be lifted. Hosana, 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 bersama-sama. Hosana, 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 Hosana in the highest. Let our King, let our King, let our King, let our King be lifted. Let our King be lifted up. Be lifted up. Oh, sing now. Hosana. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Allah yang layak disembah. Hosana, ya Rabbakase.
Oh, haleluya. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas itu mengalir dimanapun kami berada saat ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, biar kuasa-Mu yang tak terbatas itu menjamah setiap pribadi untuk diperbaharui seturut kehendak-Mu. Biar setiap kami generasi muda sungguh-sungguh Kau pakai untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya Ralabasandara namase Kiara namaso ya Ralabatakara maso Kiri basandara maso ya Ralabak. Mari yang di rumah-rumah, teman-teman Prime, mari angkat kedua tangan kita sama-sama sembah. Terus sembah Dia. Oh ralabataka ralabasi lebih dalam lagi bawa kami, lebih dalam lagi bawa kami, lebih dalam lagi. Oh ralabasandara labo Kiara lalalalalalala. Engkau Raja, Engkau Raja, Engkau Raja. Shekerere baso Inarala batakara namasande Hiaralalalala bokora sandara labore kabase Ratakara labasandiara labaralabo Hiaral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 abo Hiaral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 abo rasanda. Kau dahsyat Tuhan. Kau menara perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng yang teguh. Yes Lord. Di dalammu ada keselamatan, di dalammu ada pengharapan, di dalammu ada kekuatan yang baru. Di dalammu ada pengampunan, di dalammu ada penerimaan. Bakar kami, urapi kami, Kudus. Hallelujah.
Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great, how great is our God. Sing it together. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God. Always sing. How great is our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang besar bersama. Is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing. How great, how great, how great is how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing. How great, and always sing, how great, and always sing, how great, always sing, how great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib. Sama-sama yang percaya katakan amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat. Rasa-rasanya saya percaya dan terlalu yakin kita semua ada semua karena Tuhan. Dan Tuhan langsung berkekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan yes. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita bertepuk tangan. Allah sumber kekuatan kita, teman-teman Prime. Dengan sukacita dan hati yang bersyukur, dengan iman kami mengakui hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari aku kita kami andalkan.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami yakin dan percaya, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu. Sebab apa teman-teman? Haleluya, mari angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Ayo teman-teman Prime, lompat buat Tuhan. 1, 2, come on, katakan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selama. Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu. Wow. Segenap jiwa kami yakin, Kau Raja atas kami, Kau yang layak ditinggikan. Layak Kau Tuhan, ajaib, ajaib. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia yang sanggup mengubah segala yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang serupa dengan karyanya yang ajaib. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju sama-sama tepuk tangan kepala sama-sama yuk. Mari angkat kedua tangan bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Memerintah selamanya. Ayo Prime, 1, 2, 3, come on. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman Prime yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kami sadar bahwa kami hanya ada di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Ini yang kami yakini kami mengakui hadapan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur tersungkurku di kaki, rasakan hadirat-Mu.
lepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan iman bersama katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku. Tersungkur kami di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, teman-teman Prime. Angkat kedua tangan sama aku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar kami Tuhan boleh menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Engkau, sehingga pribadi-pribadi kami boleh dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biar Tuhan, roh hikmat, wahyuan, pengertian itu turun dalam kehidupan kami.
sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami hari-hari ini Tuhan. Demi nama Tuhan, bagimu segala pujian, segala hormat dan kejayaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom teman-teman Prime semua. Bagi yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan ya apabila tidak ada masalah dengan internetnya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi dibawakan oleh Ko Yosua. Baik, Ko Yosua, dipersilakan. Oke, Shalom. Shalom, jelas suara saya, Afung? Shalom. Jelas suaranya? Koyos, iya, jelas. Oke, ya puji Tuhan, Shalom ya, jelas. Ketemu lagi dengan saya Joshua di Bangka ya. Senang sekali ya, ada beberapa yang saya lihat, saya kenal seperti itu, banyak yang tidak kenal. Salam kenal ke bagi yang belum kenal dari Bangka seperti itu ya. Saya percaya hari ini ya Tuhan sangat memberkati kita dengan pujian penyembahan yang kita boleh lakukan ya, biar kita boleh punya hati yang semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini saya menyampaikan salam dari GBI Jalan Laut ya di Sungai Liat. Kami senang bisa boleh melayani hari ini untuk kita semua ya. Puji Tuhan ya, saya dikasih sebuah tema tentang prajurit ya, selfless ya, bagaimana kita hidup benar-benar jadi prajurit sejati untuk Tuhan ya. Nah, karena itu izinkan saya sharing ya. Saya akan share screen. Oke. Oke ya, jadi hari ini kita akan ambil di 2 Timotius 2 ayat 1-6 ya, kita akan bicara tentang berjuang, visi, komandan, dan tidak memusingkan diri kita dengan banyak hal saudara-saudara ya. Saya percaya bahwa kita apalagi di masa dewasa muda ini, waktu-waktu yang prime ini ya, kita semua boleh ada kehidupan ya, kita bersyukur kita bisa jadi berkat untuk banyak orang yang walaupun keadaan tidak gampang hari-hari ini ya. Saya percaya bahwa memang dunia tidak akan menjadi tambah baik, tapi kita semua anak Tuhan, kita harus tetap ada di dalam rencana Tuhan seperti itu. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Ini istri saya ya, kami menikah udah hampir 11 tahun seperti itu ya. Kami punya 2 anak ya, Miracle dan Gracio ya. Jadi ya dulu datang kecil di Bangka dulu 1 tahun yang kecil, sekarang udah 8 tahun saudara-saudara ya, yang besar sudah 10 tahun. Ya sudah tinggi hampir setinggi saya seperti itu. Jadi hidup itu memang mesti bertumbuh ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau jadi prajurit Tuhan, saya percaya memang kita harus bertumbuh ya. Saya percaya prajurit dan bertumbuh itu benar-benar akan menikmati hidupnya. Nah, saya percaya anak-anak dewasa muda semua, anak-anak yang luar biasa, kita semua pemuda-pemudi di dalam Tuhan, kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita pasti bisa menikmati hidup kita ya. Saya percaya Tuhan ingin kita bersukacita di dalam Dia seperti itu. Ya, dulu kami selain saya menjadi wakil gembala di GBI Jalan Laut bersama Ko Frank seperti itu ya. Nah, tapi di sela-sela itu saya juga bersama istri saya kami membentuk klinik kecantikan ya. 7 tahun lalu ya kami mulai ya dengan tempat yang kecil di rumah kami seperti itu yang sederhana. Kami mulai dengan apa yang ada pada kami ya, penuh dengan perjuangan ya, di tempat yang ya malah Chinatown ya, bukan tempat untuk cocok lah untuk klinik kecantikan ya, tapi puji Tuhan dengan ketekunan, dengan kita bersama-sama mengandalkan Tuhan ya, saya melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak kurang dalam hidup kita ya. Jadi saudara-saudara semua ya, mari yang penting kita punya mental seorang prajurit, kita petarung ya, kita seorang pejuang ya, kita tidak mudah, kita tidak mengharapkan jalan-jalan yang mudah, tapi yang penting kita boleh terus maju dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan, bulan Mei tanggal 17 Mei yang lalu kami pindah ke tempat yang baru ya, kami menyewa tempat yang baru ya, dan kami dengan personel yang baru ya, dengan karyawan yang baru ya, tentu saja tantangannya menjadi lebih besar ya. Di tengah-tengah pandemi kami pindah ya, semula ada ketakutan ya, ada juga rasa khawatir ya, kami menghabiskan seluruh investasi kami, tabungan kami seperti itu ya, bahkan beberapa bulan kami ya habislah semua
expense habis untuk di spending ke sana. Tapi saudara-saudara, sekali lagi kalau kita tahu bahwa Tuhan beserta kita dan kita memang mau melakukan kehendak Tuhan, banyak hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Ya, kadang-kadang bukan karena masalah itu terlalu besar yang membuat kita takut, tapi ketika kita takut itu masalah menjadi besar ya. Dalam kami mengerjakan ini klinik yang baru, tentu saja banyak tantangannya seperti itu ya, termasuk bagaimana mendevelop karyawan ya. Jadi saya sempatkan untuk pagi briefing, training ya, soft skillnya, kalau hard skillnya istri saya yang kerjakan ya, dari orang-orang yang memang ya levelnya harus terus di-upgrade seperti itu. Nah, kami percaya bahwa memang kita semua harus terus belajar ya, saudara-saudara semua. Bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri ya, kita harus belajar. Kalau kita belajar, kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan akhirnya kita juga bisa berbagi kepada orang lain ya. Saya senang mengajar ya. Saya dulu di Jakarta, saya ketemu dengan orang bule, kami belajar konsultasi bisnis seperti itu ya. Saya melihat orang-orang bule itu maju ya pemikirannya, dan mereka bukan orang yang selfish ya. Jadi mereka benar-benar memikirkan bagaimana untuk membantu orang lain terlebih dahulu. Nah, itu saya sangat terinspirasi seperti itu. Jadi saudara-saudara, banyak hal ya, kalau kita mau menjadi orang yang bukan berpusat pada diri kita sendiri, mari kita belajar tingkatkan diri kita supaya kita bisa memperhatikan orang lain. Kadang-kadang kita sulit memperhatikan orang lain, kenapa? Karena diri kita sendiri saya tidak kita upgrade. Ya, saya tahu, saya percaya bahwa di Jakarta keadaan tidak gampang ya, apalagi dengan PPKM seperti itu ya, dengan adanya ancaman virus Delta yang begitu sangat menular seperti itu. Saya percaya kita mesti lebih ekstra hati-hati, tapi kita harus tetap percaya bahwa kita punya kapasitas untuk melewati musim ini, saudara-saudara. Ya, saya percaya bahwa masa yang sulit ini pasti akan lewat. Ya, tidak mungkin sebuah musim terus ada di situ, pasti akan lewat. Nah, pertanyaannya ketika musim ini selesai, kita jadi apa? Ya, apakah kita tetap jadi prajurit yang terus berjuang, atau kita menjadi prajurit yang menyerah, atau prajurit yang akhirnya hanya mencintai dirinya sendiri, kita bersembunyi dalam kenyamanan kita seperti itu ya. Puji Tuhan ya, saya bilang ya, kebenaran itu tidak hanya kita ajarkan di gereja ya. Saya selalu punya prinsip pelayanan bahwa dimanapun kita berada, Yerusalem, Samaria, Yudea ya, bahkan ke ujung-ujung bumi, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi ya, kita harus benar-benar membawa dampak, menjadi terang dan garam ya. Saya percaya bahwa pelayanan itu bisa kita mulai ya, kalau secara area besar, pertama adalah di keluarga besar kita ya. Hari ini kalau saudara-saudara sempat, boleh saudara tonton khotbah saya di ibadah umum ya, tentang mengalahkan ketakutan dengan menciptakan precious moment, saudara-saudara. Ya, hari-hari ini juga saya percaya ya, kalau kita mungkin nggak bisa ketemu di gereja, nggak bisa ketemu ya, saling melayani di gereja seperti itu, saya berharap saudara-saudara benar-benar mengambil pelayanan untuk keluarga besar saudara. Ya, saudara-saudara, mari ciptakan precious moment ya, waktu-waktu yang saat-saat yang berkesan, berharga ya, yang penting untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita kenal. Nah, itu adalah sebuah pelayanan yang tidak akan membuat kita menjadi selfish ya. Kita akan benar-benar berpusat kepada orang lain, kita akan berpusat kepada pelayanan. Ya, nah saudara-saudara, saya percaya bahwa kebenaran Tuhan itu jelas bisa diterapkan di keluarga besar kita ya, walaupun budayanya apa, kebenaran Tuhan itu bisa memerdekakan mereka. Nah, yang kedua, pelayanan tentu saja di dalam gereja lokal ya. Tuhan membentuk kita menjadi tubuh Kristus, menjadi keluarga Tuhan, supaya kita bisa saling belajar, saling melengkapi, kita juga bisa saling bergandengan tangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ya, bersyukur kita ada di dalam wadah Prime seperti ini. Saya percaya kalau kalian pemuda-pemudi, dewasa muda, kalian yang sudah bekerja, kalian berkarir, kalian berbisnis, kalau kita membangun hubungan kita dengan baik, kita saling membantu, kita memikirkan orang lain terlebih dahulu, kita mendahulukan orang lain, saya percaya resources itu, ya apapun yang kita butuhkan dalam untuk kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam pekerjaan, itu pasti bisa kita dapatkan. Amin. Ya, nah saudara-saudara semua ya, ya saya percaya di dunia pekerjaan pun banyak orang bisa kita beri dampak ya, melalui kehadiran kita, melalui keteladanan hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita ya. Nah, kalau saya memang talenta saya mengajar, talenta saya memberikan motivasi, memberikan encouragement, memberikan sebuah edukasi ya, dan saya melihat begitu banyak jiwa
yang bisa dijangkau sebenarnya. Kalau kita memang mau keluar, kita mau benar-benar jadi prajurit Tuhan yang berani berjuang ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, di Bangka Pos seperti itu. Ya, lalu di Belitung seperti itu. Saya melihat ya, mereka yang bekerja juga banyak sekali saudara-saudara ya, yang sebenarnya terpenjara di dalam cara pikir yang lemah, cara pikir yang kecil, yang sempit, yang negatif ya. Banyak hard skill-nya, soft skill-nya itu kadang-kadang kurang saudara-saudara. Ya, bagaimana dia membranding dirinya itu kurang seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara, saya berharap kita menjadi anak Tuhan satu. Saudara harus percaya bahwa kesempatan kita untuk menjadi terang dan garam itu sungguh-sungguh ada. Makanya mari kita bangun branding pribadi kita, identitas kita di dalam Tuhan, supaya kita yakin bahwa dunia ini memang bisa kita layani. Amin ya. Dunia ini membutuhkan saudara-saudara semua. Ya, mari kembangkan juga hard skill yang saudara bisa lakukan, yang saudara bisa kerjakan untuk bisa membantu orang lain ya, baik melalui pekerjaan saudara maupun melalui aktivitas apapun seperti itu. Ya, banyak orang membutuhkan ya. Misalnya seperti soft skill ya. Banyak orang punya cara pikir yang salah, cara pikir yang negatif. Banyak orang punya emosi yang negatif yang memang kita perlu bantu mereka untuk mereka bisa menang terhadap itu. Dan kita percaya bahwa ketika kita bisa menyentuh kehidupan orang lain ya, Injil jembatan Injil, pintu penginjilan itu bisa dibuka ya, dan itu kita bisa kerjakan ya dengan anugerah Tuhan. Ya, seperti di guru-guru ya, sekarang ya saya habis training guru-guru ya, saya bisa sharing sama orang Jawa yang jadi guru agama Buddha ya, saya ajak mereka makan, kita ngobrol ya, saya coba membuka pembicaraan tentang Tuhan seperti itu ya, dan mereka cukup terbuka seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain, kita tidak selfish, kita tidak seolah-olah mau menang sendiri, kita cuma hanya memikirkan diri kita sendiri ya, jembatan komunikasi itu bisa terbuka dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Dan saya melihat guru-guru adalah orang yang luar biasa. Saya mengencourage mereka, saya bilang ya, saya percaya bahwa menjadi guru itu adalah sebuah panggilan yang mulia ya. Walaupun ya dedikasinya besar, tapi kadang-kadang tidak terlalu dihargai seperti itu, apalagi di swasta ya. Ini ada jemaat di samping kami yang jadi kepala sekolah ya. Tapi dia benar-benar punya hati yang luar biasa ya, dia membangun sekolahnya ya untuk benar-benar melayani muridnya gitu ya, dan sekolahnya sekarang udah naik tingkat seperti itu ya. Dan kadang-kadang kalau bicara ekonomi saudara-saudara ya, hari-hari ini ekonomi juga sulit ya. Saya percaya bahwa guru-guru itu kalau memang mereka punya hati untuk mengajar, itu adalah satu hal yang sangat mulia. Dan kalau mereka butuh kreativitas, pasti ada kreativitas yang mereka bisa dapat untuk mereka mencukupi kebutuhan mereka, misalnya gajinya tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita percaya ya. Saya berdoa hari ini kita bisa menerobos cara pikir kita dan kita benar-benar akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, oke ya. Ya, sama seperti sebelum pandemi ya, saya berusaha untuk bikin kursus bahasa Inggris untuk anak-anak SD seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau memang mau kerja, asal ada kebutuhan, asal ada masalah atau tantangan di sekitar kita yang kita bisa penuhi, adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Amin ya. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat ya, jiwa-jiwa, kalau kita melihat kalau mereka tidak bisa membayar kita atau mereka tidak bisa membalas apa yang kita lakukan, wah, kita kalau lihat jiwa-jiwa itu begitu polos, begitu tulus ya. Saudara-saudara, saya bilang itu akan memacu potensi dalam diri kita, kreativitas dalam diri kita untuk kita bisa memberi lebih kepada mereka. Amin ya. Jadi saudara-saudara semua, ayo saya mendorong semua dewasa muda di Prime ini, saudara-saudara, mari jadi berkat bagi banyak orang. Duniamu akan diperluas, wawasanmu akan diperluas, potensimu pasti akan diperluas. Ya, dan saya ya puji Tuhan ya, sudah hampir setahun lebih ya kami melayani untuk di narkoba seperti itu ya. Terakhir sudah boleh masuk lagi ya, tapi tiba-tiba ditutup. Baru saya tantang mereka ya, banyak ketemu orang baru, saya bilang ayo, mau nggak benar-benar ambil waktu belajar supaya saudara bisa menang dari penjara-penjara kehidupan. Baru mau dimulai, saya baru mau kasih training 10 jam menuju kemerdekaan, tiba-tiba ditutup lagi, akhirnya melalui Zoom ya. Kadang-kadang Zoom-nya juga tidak bisa karena petugasnya jadi tidak bisa seperti itu. Nah, saudara-saudara, semua adalah tantangan, tapi saya selalu bilang, saya selalu adalah prajurit yang siap ya. Jadi sipirnya kadang-kadang kalau dia tidak dapat pengkhotbah, dia telepon saya kadang-kadang 10 menit, Pak bisa isi dah. Waduh, saya baru pulang nih dari olahraga
olahraga seperti itu. Oke, saya bilang, saya tunggu sebentar, saya siapkan komputer saya seperti itu. Nah, saudara-saudara semua, kita harus jadi prajurit yang siap ya. Dan kenapa kita bisa siap? Karena kita sudah berlatih setiap hari ini. Ya, dan hari-hari ini saya juga lagi punya visi dengan beberapa jemaat ya. Kami lagi mau coba belajar menanam jahe merah seperti itu ya. Jadi saudara-saudara di Bangka ini ya, kadang-kadang karena jumlah penduduknya terlalu sedikit ya, 1 juta ya, tanggung seperti itu. Kadang-kadang orang berpikir mau berdagang ini itu susah. Kalau udah mau dagang ini orang lain sudah punya seperti itu. Nah, saya selalu punya pikiran ya, kalau kita tidak bisa jadi distributor, kita coba berusaha jadi produsen. Nah, puji Tuhan ternyata ketika saya sama beberapa teman lagi ngobrol soal pertanian, apa ya ide pertanian, ide untuk bisnis seperti itu. Nah, ternyata gubernur kami itu ternyata lagi menggerakkan ekonomi rakyat melalui jahe merah. Nah, saya melihat ini adalah peluang yang sangat baik sekali ya, kalau orang-orang bisa belajar ya bagaimana menanam jahe merah lewat polybag, saudara-saudara ya. Itu akan menjadi hal yang luar biasa ya. Saya udah melihat potensi ekonominya, saya juga melihat dari sana banyak hal baik yang bisa dikerjakan ya. Saya senang ya, saya sama beberapa jemaat gereja kami pergi langsung ya, kami ketemuin ahlinya, kami ketemuin dengan PT-nya, dan kami coba lihat apa yang kami bisa pelajari seperti ini. Nah, ini tidak mudah ya, tapi karena kita orang kota ya, kita belum pernah terjun di perkebunan, tapi menurut saya ya kalau kita bisa belajar pasti tidak sulit seperti itu. Nah, harapan saya adalah rumah tangga itu bisa punya perkebunan sendiri loh, polybag, dan saya percaya itu akan memberi harapan. Ya, saya bosan mendengar orang-orang kadang selalu mengeluh soal ekonomi tapi tidak ada solusi ya. Kadang-kadang kita datang, kalau kita tidak ada solusi kita juga bingung, saudara-saudara ya. Nah, tapi saudara-saudara, saya lihat ya, hard skill tidak sulit, tetapi yang sulit selalu soft skillnya. Ya, kayak misalnya ketika kita mau menanam sesuatu, selalu pasti kepikirannya apa? Nanti kalau ada penyakitnya gimana? Betul nggak? Kalau ada hamanya gimana? Nanti kalau tiba-tiba harga pasar turun gimana? Aduh, pikirannya udah banyak negatif, sudah banyak ketakutan ya. Hari ini saya khotbah tentang ketakutan di ibadah raya ya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nih punya spirit ketakutan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dari kecil kita selalu dibilang bertani itu susah, berkebun itu susah, ya kamu udah ada bakat lah seperti itu. Ya, kadang-kadang kita juga terbiasa mengembangkan imajinasi yang negatif, bukan imajinasi yang positif, saudara-saudara. Nah, kadang saya kemarin bilang, wah ini ada tantangannya nih, harga saya pikir bisa 10.000, tapi nggak taunya 25.000. Aduh, saudara, saya berpikir ada tantangan lagi. Tapi ya, saudara-saudara, kalau kita memang mau mengerjakan kehendak Tuhan, saya percaya ya, Tuhan akan memberi hikmah. Dan puji Tuhan karena kita berada dalam tim yang kuat ya, dan mati saya ketemu dengan mereka yang juga punya visi yang sama, ya kita bisa saling menguatkan. Jadi saudara-saudara semua, saya berharap di dalam Dewasa Muda Prime ini, kalian benar-benar juga jadi orang-orang yang visioner, saudara-saudara ya. Nanti kita akan bicara tentang visi ya. Nah, mari kita baca ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 3-4, saya bacakan dulu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara-saudara, saya tahu untuk kita mengerjakan apapun, untuk kita bisa mendapatkan apapun, untuk kita bisa menjadi apapun, siapapun, ya kita jelas ada harga yang dibayar. Nah, saudara-saudara, saya berharap semua yang ikut Prime ini kita sudah semakin bertambah dewasa, ya cara pemikirannya, emosinya, bahkan kehendak tekadnya, kerohaniannya, ya, dan kita mempersiapkan fisik kita untuk kita berani bayar harga ya. Dulu saya paling takut dengan ayat ikutlah menderita ya sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus ya. Sebelum jadi prajurit aja udah dikasih tahu ikutlah menderita. Aduh, saya bilang sadis banget ya. Mana ada sih yang mau menderita ya. Tuhan, ayat ini terlalu menegangkan bagi saya ya. Nah, tapi semakin saya dalamin, saya berjalan bersama Tuhan, saya bilang memang itu hal yang biasa. Sekarang saya mengerti, saudara-saudara ya. Kalau kita memilih tidak menderita, saya bilang ya kita tidak akan bisa mendapat hal yang baik. Kita tidak akan melihat banyak hal yang besar dalam hidup kita. Ya, saya mau tanya, lebih baik kita menderita karena penyesalan atau kita menderita karena disiplin? Ya, banyak. Saya mau bilang menderita karena disiplin, menderita karena belajar, menderita karena berkorban, karena kita melakukan hal-hal yang baru, kita mencoba, mungkin kita gagal, mungkin kita jatuh, itu mungkin menderita, saudara-saudara. Tapi itu harganya sangat murah.
Ya sama seperti ini saya bilang, saya siapkan budget, saya akan eksperimen dengan penanaman jahe merah ini. Ya bukan untuk saya, tapi saya berharap nanti rumah tangga daripada mereka waktunya kosong, waktunya terbengkalai, orang-orangnya tidak bisa ngerjain apa. Mari kerjakan ini saja. Ya karena sudah ada pabrik di Bangka seperti itu. Kenapa kita tidak ikut terlibat dalam gerakan ekonomi ini? Nah saya mau bilang bahwa belajar, ya latihan, bayar harga, eksperimen, jatuh bangun itu menderita. Tapi saya mau bilang itu harganya cuma 1 ons. Ya, beratnya cuma 1 ons. Daripada kita menderita karena penyesalan, daripada kita menderita karena konsekuensi kemalasan kita, ya dan tidak ada pengetahuan dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, jadi saya sangat bersyukur hari ini kalau Tuhan Yesus ya, dia komandan yang baik, dia ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, kata Paulus. Saudara-saudara, Tuhan bilang jalannya pasti tidak mudah. Tuhan juga tidak mengiming-imingin kita bahwa semua akan baik, semua akan no. Tapi Tuhan mau bilang dia persiapkan kalau kamu punya mental yang rela menderita, ya kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri, kamu berani berkorban, kamu akan jadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, saya tahu pandemi ini benar-benar membuat banyak perubahan dalam hidup kita ya, di sekitar kita bahkan terhadap diri kita ya. Mungkin teman-teman ada yang kena dampaknya seperti itu ya. Banyak hal yang kita harus berubah ya. Kadang-kadang ada harga yang kita harus bayar lebih. Tapi saya mau bilang ya, dari dulu Tuhan Yesus sudah bilang kok, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, saya percaya Tuhan peduli dengan keadaan kita, ya, dengan ekonomi kita, dengan keadaan kita, dengan tubuh, ya, kesehatan kita semua. Nah, mari kita punya sikap, kita tidak takut pada penderitaan. Amin. Ya, kalau semakin kita takut penderitaan, semakin kita akan dicobai dengan penderitaan, saudara-saudara. Ya, ada beberapa orang yang saya ajak untuk misalnya survei penanaman jahe merah ini, ya. Tiba-tiba mundur, di tengah jalan mundur. Wah, dia bilang, saya lihat kalian dulu deh. Dia bilang, nah, bro dulu lah coba. Ya, saya is okay sih, saya bilang. Yang penting kamu mau belajar. Ya, saya mengerti semua orang punya pemikiran. Semua orang ya kadang-kadang juga tidak berani mengambil resiko. Kadang-kadang orang juga tidak ingin membayar harga yang tidak perlu. Nah, saudara-saudara semua, mari kalau kita rela menderita untuk belajar, untuk disiplin, saya percaya kita akan jadi prajurit yang baik. Nah, ayat 3 dibilang, ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ikan berkenan kepada komandannya. Yang mari kita nanti coba bahas dengan kata berjuang, memusingkan diri, dan dengan komandan seperti itu ya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apa yang sedang kita perjuangkan sekarang ini? Amin. Ya, apa sih yang sebenarnya kita perjuangkan? Apa sih yang kita mau, saudara-saudara? Ya, kalau Tuhan Yesus bilang tidak memusingkan diri, ya Paulus bilang tidak memusingkan diri dengan penghidupannya. Ya, saya percaya bukan berarti kita tidak boleh memikirkan penghidupan kita ya, uang, makan, minum, pakai ya. Semua itu adalah prioritas hidup juga, itu adalah bagian hidup. Tapi yang Tuhan Yesus mau jangan sampai kita terikat hanya memikirkan uang, memikirkan makan, minum, pakai, sehingga akhirnya kita melupakan kesehatan, melupakan kesehatan jiwa kita, bahkan keselamatan jiwa rohani kita, saudara-saudara. Makanya saya belajar ya, saya punya sebuah statement, kalau kita punya obsesi kehidupan ya, obsesi itu artinya sesuatu yang kita mau hanya itulah ya, itu kacamata kuda, cuman mau itu. Kalau itu kita cuman mau uang, saya mau bilang ya, uang tidak akan membuat kita bahagia. Ya, uang bisa mempermudah hidup kita, tapi uang bukan segalanya. Amin ya. Kita baru-baru ini kita tahu Bill Gates bercerai ya dengan istrinya kan. Apa yang kurang dari Bill Gates, saudara-saudara? Ya, tapi ternyata dalam rumah tangganya pun ada masalah seperti itu ya. Siapa lagi Jeff Bezos ya kan? Itu semua begitu, saudara. Jadi ketika kita mengejar satu-satunya obsesi kita kalau hanya uang, ya. Saya mau bilang saudara, umur kita tidak akan cukup. Amin. Ya, umur kita tidak akan cukup dan nanti suatu hari kita akan menyesal. Suatu hari kita akan melihat bahwa nothing. Ya kalau ya kayak sekarang pandemi, kalau orang sudah terpapar corona misalnya seperti itu, mau punya uang pun tidak bisa ke rumah sakit misalnya kalau keadaan tidak memungkinkan. Saudara-saudara, bukan tidak boleh mencari uang, tapi jangan obsesinya adalah uang.
popularitas ya. Kalau orang sudah punya uang pasti pengen terkenal. Kalau udah pengen terkenal, pengen punya jabatan, pengen punya kekuasaan, pengen merintah orang, pengen ngatur orang seperti itu. Dan ujung-ujungnya juga cuman kesenangan ya, bagaimana bisa menikmati hidup, kesenangan hedonisme. Ya hari-hari ini kita banyak orang melompat saudara ya. Dia bukannya cari uang ya, banyak orang langsung mau cari hedonisme ya, mau cari kesenangan dengan cara apapun, baik halal tidak halal seperti itu ya, tidak etis seperti itu. Kenapa? Karena obsesinya hanya kesenangan, hedonisme. Ya, banyak orang juga mencari kekuasaan dengan cara-cara yang sebenarnya juga berat bagi dia karena dia tidak punya kapasitasnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita sebagai anak Tuhan, ya kita perlu mencari uang, kita pasti pengen juga dikenal, kita juga ada jabatan atau kekuasaan, kita juga bisa senang, fun dalam hidup kita, tapi jangan biarkan itu menjadi obsesi ya. Obsesi kita harus kepada visi Tuhan. Katakan amin ya. Jadi saya senang dengan kata ya selfless ya. Selfless itu lawannya berarti selfish kan. Kalau kita berpusat sama diri kita ya, hidup itu dunia ini jadi sempit. Tapi kalau kita selfless ya, kalau Tuhan Yesus dia menyangkal diri, ya tidak mementingkan diri kita sendiri, wah itu luar biasa saudara-saudara. Kita akan jadi orang yang benar-benar diberkati dan menjadi berkat ya. Nah saudara-saudara ya, kita harus melihat di sekeliling kita banyak orang itu terpenjara saudara-saudara ya. Ya saya mulai daripada bawah ya, banyak orang itu terpenjara dalam pekerjaan dan keuangan yang buruk. Nah, saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita diberi kerajinan dan hikmat supaya kita tidak masuk dalam penjara pekerjaan yang buruk. Ya, pekerjaan yang buruk artinya tidak sesuai dengan purpose hidup kita, tujuan hidup kita, nilai hidup kita, tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan keahlian kita. Saya percaya ada sebuah pekerjaan, ya, bahkan ada beberapa orang yang punya multi talent seperti itu. Yang saya bilang itu akan jadi pekerjaan yang baik kalau kita kerjakan dengan segenap hati. Ya kayak saya merasa saya seorang pembelajar yang baik. Saya bisa ngajar dengan baik. Saya tidak sulit untuk belajar sesuatu soft skill atau hard skill dan saya bisa bagikan kepada orang lain yang mungkin sulit belajar atau takut belajar atau malas belajar. Nah, saudara-saudara, kenapa saudara-saudara? Ya, kenapa kita harus berjuang? Ya karena di sekitar kita begitu banyak orang terpenjara dalam pekerjaan dan keuangan yang buruk. Ya, banyak orang juga terpenjara dalam pergaulan yang buruk, saudara-saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus bangkit jadi prajurit yang memperjuangkan mereka. Amin. Banyak orang tidak menyadari bahwa pergaulannya merusak semua potensi dan masa depan dia. Ya, dan banyak orang juga mengalami penjara kekacauan keluarga. Ya, banyak orang tuh di dalam rumah tangganya tidak harmonis, tidak enak. Nah, saudara-saudara, apakah kita bisa memberi dampak kepada mereka? Ya, atau kalau keluarga kita mengalami seperti itu, apakah kita bisa menjadi pejuang yang bisa memperbaiki itu? Amin. Ya, dan banyak orang juga sekarang terpenjara dalam fisik ya, kesehatan seperti itu ya. Sekarang pandemi corona ini benar-benar membuat kita harus punya stamina. Ya, hari-hari ini saya juga terus menjaga stamina saya. Beberapa kali saya juga dapat intimidasi, aduh kena corona dah ya ini, aduh kadang-kadang kok jadi badan dah enak, mau ketemu orang lagi. Itu kan kita tidak mau ya menularkan kepada orang, saudara-saudara. Nah, tapi akhirnya saya menyadari saudara-saudara, ya kita memang harus bangun stamina kita harus bangun kapasitas fisik kita. Amin. Ya, saya kalau saudara nanti dengar khotbah hari ini ibadah raya umum ya, saya baru ini kehilangan paman saya ya, dia kena corona seperti itu, sama tante saya, sama sepupu saya yang perempuan. Ya anak laki-lakinya jaga paman saya selama 6 hari di rumah sakit di ruang karantina isolasi seperti itu. Ya puji Tuhan dia tidak ada terpapar ya. Tiap hari saya pantau, saya beri semangat seperti itu. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini banyak orang perlu dibantu fisiknya. Ya makanya di dalam klinik kecantikan kami ya, saya punya visi, saya bagi kepada karyawan saya bilang kita tidak cuma memoles orang untuk kosmetik untuk lebih cantik, tapi bagaimana mereka merawat kulit mereka, merawat wajah mereka, tetapi juga kita akan edukasi orang tentang anti aging, yaitu tentang anti penuaan. Ya bagaimana manusia bisa kalau diberi umur panjang dia jangan sampai di tengah jalan dia berhenti. Dan ternyata ada dokter yang bilang, kemarin saya ikut seminarnya gitu ya saudara-saudara ya ada jurnal bilang bahwa orang tuh bisa panjang umur kecuali Tuhan tidak izinkan atau Tuhan ambil waktunya ya. Nah saudara mau tahu, saudara mau panjang umur, hari-hari ini kan orang takut mati ya.
Saudara-saudara, kalau kita mau panjang umur, 3 yang kita bisa lakukan, bisa kendalikan. Yaitu pertama nutrisi, makanlah vitamin, makanlah makanan yang bergizi. Yang kedua adalah exercise, olahraga. Ya, saya baru kaget ya, kolesterol saya ternyata tinggi, saudara. Nah, ketika kolesterol tinggi, ya kita harus berolahraga seperti itu. Amin ya. Nah, yang ketiga, saudara tahu enggak apa? Ternyata dokter-dokter itu merumuskan, banyak penelitian bilang, yang ketiga itu adalah pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita. Nah, saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan Yesus, Paulus bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan banyak perkara-perkara duniawi. Itu Paulus sedang ngajarin kita supaya kita punya pola pikir yang benar. Ternyata pola pikir unselfish, ya, tidak mementingkan diri sendiri, yang mementingkan orang lain, itu ternyata sangat sehat. Itu akan membuat kita berkreativitas, itu akan membuat kita untuk berdisiplin dalam hidup kita, itu akan memacu energi kita supaya kita tidak mudah down. Amin. Jadi hari ini saudara-saudara, saya mau bilang, ya, saudara, kalau kita mau panjang umur, penuh nutrisi, ya, saudara-saudara harus hidup ya dengan exercise yang baik, latihan yang baik, dan kita juga bisa benar-benar berpikir yang baik, ya. Latihlah cara pikir yang baik dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara-saudara semua, ya, banyak orang fisik perlu dibantu, banyak orang mentalnya juga, cara pikirnya juga perlu dibantu. Ya, apalagi rohani, saudara-saudara. Kalau orang belum diperdamaikan dengan Tuhan, kalau orang belum punya keselamatan, aduh, saudara, kalau yang kita mengerti kebenaran, kita akan sedih sekali. Ya, 2 paman saya meninggal bulan ini, ya, bulan Juli kembali. Ya, ada satu yang kemarin kena serangan jantung, umur 64 tahun. Ya, padahal dia beberapa waktu ini teman-temannya sering ingatin, kamu ada minum obat jantung enggak? Kamu ada jantung enggak? Aduh, dia bilang apa? Aduh, sayanglah uangnya 27.000 satu kapsul seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena dia tidak punya pengetahuan, dia tidak disiplinkan ke situ, akhirnya tiba-tiba dia kena serangan jantung di umur 64 dan meninggal. Tapi puji Tuhan, ya, ternyata dia sudah pernah terima Yesus seperti itu. Jadi dia dimakamkan secara Kristen. Wah, hati saya sangat bersyukur, ya, saya relakan dia kepada Tuhan seperti itu. Nah, saudara-saudara semua, marilah, ya, kalau kita mau jadi pejuang yang tidak mementingkan diri kita sendiri tidak akan terjebak dalam penjara-penjara ini. Saya justru melihat begitu banyak anak Tuhan, ya, ketika tidak berani berjuang di hadapan Tuhan, tidak mau menderita dengan Tuhan, ya, tidak mau masuk dalam pelayanan, melayani Tuhan dan melayani sesama, justru banyak masuk dalam penjara yang tidak kelihatan ini, saudara-saudara. Nah, saya berharap siapapun dari kita yang ada di sini, saya berharap tidak ada seorang pun yang betah tinggal dalam penjara ini. Kalau saudara membutuhkan bantuan, saudara boleh datang kepada saudara seiman, kepada pembina, kepada pemimpin rohani, kepada kakak-kakak rohani. Carilah orang yang punya pemikiran di atas kita, punya kedewasaan rohani di atas kita, dan mari kita hadapi masalah ini. Kita harus jujur, oke, saya punya masalah, ya. Saya sendiri juga sebagai hamba Tuhan, saya juga masih banyak pergumulan, ya, soal rohani, mental, fisik, keluarga, ya, pergaulan, relasi, pekerjaan, keuangan. Tapi saya bersyukur bahwa saya masih bisa belajar dan saya mau belajar. Amin, ya, saudara-saudara. Jadi mari saudara-saudara, ya, kalau saudara tidak mementingkan diri sendiri, saudara ingin orang lain juga dibantu, saudara akan menjaga stamina saudara, kapasitas saudara. Amin, ya. Nah, karena itu mari saudara-saudara, ya, banyak orang kadang berpikir, oh, kalau tidak memusingkan diri berarti kita tidak bisa punya apa-apa dong, atau tidak akan punya apa-apa. Enggak lah, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita dan peduli kepada kita. Tuhan tuh ingin kita bahagia dengan semua harta yang terbaik, dengan semua hal-hal yang berharga. Harta itu kan sesuatu yang berharga. Nah, banyak orang cuma pengennya harta benda. Ya, tapi Tuhan tuh bisa memberikan kepada kita segala harta rohani, jiwa, badan, kekeluargaan, hubungan, bahkan benda. Saya boleh bersaksi kepada saudara, ya, di dalam pandemi ini, ya, usaha kami itu justru sangat diberkati, saudara-saudara. Kami mencapai level di mana kami belum pernah capai selama ini. Saudara-saudara, ya, di Jakarta semua klinik kecantikan pada tutup, ya, tapi kami di Bangka masih bisa. Saudara-saudara, kenapa, saudara-saudara? Karena saya bilang, Tuhan, saya mau mendedikasikan, ya, apa yang kami peroleh lewat klinik kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Saya bilang, saya lihat begitu banyak pekerjaan Tuhan itu harus disupport, harus didukung. Nah, saudara-saudara semua, Tuhan pasti mau memberikan kita harta rohani, ya, hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, harta jiwa, pikiran dan perasaan yang terus berkembang.
lalu badan, kesehatan, ya maka kesehatan itu kita harus rajin, kita harus punya hikmat untuk mengatur badan kita. Please saudara-saudara, kita sudah dengar ya baru-baru ini ada siapa, Kidos ya, pemain bulu tangkis ya, temannya siapa itu ya, yang kalah ini, yang baru Olimpiade ini. Saudara-saudara, kenapa saudara-saudara? Ya karena ada sesuatu yang meleset, ada sesuatu yang mungkin dia tidak sadari. Nah, mari kita rajin, mari kita punya hikmat dalam hidup kita. Maka engkau akan punya harta benda, engkau akan punya harta kekeluargaan. Mari kita mendamaikan keluarga kita jadi berkat untuk keluarga besar kita, bukan cuma keluarga inti kita, tapi banyak orang yang berhubungan darah dengan kita. Mari kita layani mereka. Amin. Lalu hubungan, persahabatan, pergaulan, mari saudara-saudara. Jadilah influencer, jadilah orang yang berdampak, jadilah saksi, jadilah terang, jadilah garam bagi mereka. Dan tentu saja saudara-saudara, kalau kita adalah orang yang mementingkan orang lain, kita adalah orang yang kreatif, kita orang yang selalu mencari inovasi dan terobosan, saya mau bilang harta benda itu akan mengejar kita. Amin. Harta benda itu akan jadi akibat, akan jadi hal yang memang jadi buah dari pekerjaan kita. Amin. Ya, saya percaya saudara-saudara, orang yang bekerja di ladang Tuhan itu tidak akan ditinggalkan. Saya kalau di Bangka saya bisa lihat dengan jelas saudara. Kalau kita berani jadi misionaris ya, kalau kita bisa jadi pekerja, kalau kita berani masuk ke kampung-kampung daerah yang begitu dalam. Saya mau kasih tahu, tanahnya begitu murah, orang-orangnya begitu ya bisa diajar, bisa itu. Ya banyak pengusaha-pengusaha besar, mereka masuk ke pelosok, mereka beli tanah begitu murah saudara. Amin. Ya di situ mereka jadi lebih punya banyak kesempatan. Nah, saudara-saudara, mari ya. Jadi hari ini saya mau bilang, kalau kita jadi prajurit Tuhan yang benar-benar berfokus kepada Tuhan dan rencananya, saudara tidak akan ditinggalkan, saudara tidak akan dikecewakan. Ya dulu saya pikir, aduh kalau jadi hamba Tuhan, ya aduh nanti kalau tagihan aja tidak bisa dibayar, gimana ya kalau biaya-biaya hidup tidak bisa ini gimana ya? Tapi enggak lah saudara-saudara ya. Saya percaya ya kita mampu saudara-saudara. Amin ya. Ya dulu saya untuk bisa nabung 1 juta aja di kantong itu tidak bisa saudara-saudara. Ya tapi hari ini saya mau bilang ya saya sangat diberkati. Saya bangga dengan pekerjaan Tuhan. Ya saya melihat ya banyak yang Tuhan kerjakan. Ya jadi saudara-saudara, mari saya dorong kalian yang di Jakarta, kalian sungguh-sungguhlah bergantung kepada Tuhan. Jadi prajurit yang baik ya. Nah, mari kita bicara tentang komandan kita ya, tentang Tuhan kita ya. Komandan kita ini adalah komandan yang penuh anugerah dan visioner, saudara-saudara ya. Kalau saya lihat rahasianya kenapa Paulus itu begitu bersemangat, begitu disiplin, berani rela berkorban, dia bilang, aku ini dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kata kuncinya adalah hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara, saya perhatikan nih, kenapa kadang-kadang kita itu bisa sangat memusingkan diri dengan urusan kita, seolah-olah kita hanya berfokus kepada aku, kepentinganku, ya kebutuhanku. Kenapa saudara-saudara? Karena kita kadang-kadang mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak serius hidup di dalam Kristus Yesus. Kita tidak hidup dalam anugerahnya. Kita tidak mempercayai bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu cukup untuk memberkati kita, memperlengkapi kita. Makanya ayat ini saudara coba renungkan. Ya, Paulus bilang kita tuh harus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saudara tahu kenapa orang jatuh dalam dosa? Kenapa orang masuk dalam penjara-penjara yang tidak kelihatan tadi? Ketika mereka lebih mempercayai janji dosa, mereka lebih mempercayai janji dunia ini, mereka lebih mempercayai janji dari filosofi dunia ini. Mereka tidak bisa mempercayai janji Tuhan. Ya, ada satu anak yang saya lagi terus ajak untuk kembali kepada Tuhan. Ya, dia udah lama meninggalkan gereja, dia hidup ugal-ugalan seperti itu. Dia pergi ke Jakarta, malah ternyata udah pekerjaannya begitu baik. Tiba-tiba dia masuk dalam judi online, saudara. Habiskan uang itu hampir 30 juta lebih, uang tamannya disikat semua. Saudara-saudara, dia pulang jadi gembel ke Bangka. Di Bangka dia diterima kerjaan lagi, ya. Bos yang lama kasih dia kerjaan,
Tapi saudara harusnya dengan gaji dia setiap hari itu dia bisa baik, dia bisa perbaiki. Kami sudah approach tapi dia menolak. Saudara tahu hari-hari ini saudara, dia jatuh lagi tetap dengan judi ya. Dia berhutang ya, tiap hari dia kontak saya, kok aku pinjam uang boleh dah, aku pinjam uang. Saya bilang sama dia, kamu pilihlah. Kamu cuma ingin uang atau pengen perubahan hidup. Kalau kamu pengen uang, sini, kamu butuh uang berapa? Saya siapin budget 1 juta, tapi kamu gadaikan. Kamu jaminkan barang apa? Handphonemu sini. Kalau kamu memang mau bayar utangmu, handphonemu sini dan saya kasih kamu uang 1 juta. Saya pegangin handphone kamu. Tapi saya mau kasih tahu uang itu tidak akan membantu kamu. Karena yang sesat itu adalah pikiran. Dan saya bilang, kalau kamu mau perubahan hidup, kamu datang ke saya, kamu datang kepada kami, kita bercerita, kita terus terang, kita buka semuanya. Ya kan? Kalau memang uang kamu butuh, tapi saya bilang karena kamu sudah punya background begini, kamu suka judi, kamu suka berbohong, ya saya sudah menabur untuk kamu, ya. Oke, kamu tetap pinjam uang. Kamu istirahat tetap pinjam uang. Kamu tetap gadaikan mana, tapi kamu akan didampingi. Saudara, sampai hari ini dia tidak berani mengambil keputusan. Cuma pikirannya uang. Tiap hari minum, tiap hari rokok. Kadang pamerin ke saya, terakhir dia ngata-ngatain saya. Jangan banyak bacot lah. Lu siapa? Bukan keluarga gua. Waduh, saya bilang sama Frank, nantangin ini. Aduh, tapi saudara-saudara, ya saya tetap dengan anugerah Tuhan, saya bilang oke ya. Kamu jangan menyesal dengan kata-kata kamu. Tapi Ko Yosua akan tetap temuin kamu. Ya kalau sampai kamu menemukan bahwa uang itu bukanlah penyebab masalah kamu boleh datang. Saya mau bilang, saya sudah buktikan sama kamu, uang bukan masalah. Ya, kamu saya beri, ya, saya dukung pun bukan masalah. Saya bilang, saya sebenarnya punya budget untuk kamu 1 juta, saya bilang. Tapi kamu udah bukan orang yang bisa dikasihani seperti itu. Percuma kamu dikasih uang. Karena kamu akan habiskan di judi, kamu akan habiskan merokok, kamu akan habiskan mabuk. Dia kirim ke saya, dia lagi mabuk, dia lagi ini, foto. Dia bilang, inilah, cuman ini yang bisa menghibur saya. Saya bilang, enggak, cara pikir kamu yang salah. Jadi saudara-saudara semua. Dan saya sedih ya, dia bilang, mama saya bilang, kenapa kamu tidak mau gereja, tidak mau datang? Dia bilang, percumalah ikut Tuhan. Mama saya, kakak saya ikut Tuhan juga gitu-gitu aja. Kami tetap miskin, saya bilang, mending daripada kamu. Minimal mereka tidak berhutang, mereka tidak stres. Dan saya bilang, Tuhanmu adalah minumanmu, judimu. Nah, saudara-saudara, banyak orang walaupun Kristen, dia tidak menjadikan Yesus itu adalah kepalanya, komandan. Hari ini saudara-saudara, saya percaya saya tidak perlu banyak cerita. Saya yakin saudara-saudara mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Kejarlah Tuhan. Kalau engkau punya pergumulan, bahkan kita kadang-kadang punya emosi negatif ya. Kadang-kadang kita mungkin kecewa dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita disakiti, kadang-kadang kita gagal, kita takut, kita iri, kita merasa penuh hawa nafsu, kita juga penuh dengan kepentingan diri kita. Mari, kalau kita tahu itu masalah dan kita katakan itu masalah, datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, aku punya masalah. Tolonglah aku Tuhan. Lalu cari firman Tuhan, belajar firman Tuhan, minta dibimbing, minta didampingi. Saudara akan menemukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, nah karena itu saudara-saudara, saya mau tutup dengan kata ini saudara-saudara. Tuhan punya visi dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Makanya saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh jadi prajurit yang memikirkan diri kita sendiri? Kenapa saudara-saudara? Karena orang yang memikirkan diri sendiri itu tidak akan punya anugerah untuk orang lain. Tapi kalau kita penuh anugerah untuk orang lain, kita akan jadi orang yang selalu penuh dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur kalau kita tetap bisa jadi tempat curhat bagi orang lain. Amin. Nah, karena itu kita harus terus jadi kuat penuh anugerah Tuhan. Nah, tapi kita harus ingat Tuhan kita tuh komandan. Ya, dia punya visi. Ya, dan saudara-saudara tidak ada seorang prajurit yang bertarung sendiri. Amin ya. Kita ini ada di dalam pasukan Tuhan, di dalam tubuh Kristus, di dalam pekerjaan Tuhan, keluarga Tuhan. Kita bersama-sama, komandan kita hanya satu ya. Kalau ada orang-orang yang Tuhan taruh di atas kita, orang tua kita, kakak kita, pemimpin rohani, pendeta, mereka juga adalah punya komandan di atasnya.
Ya mungkin ada kadang-kadang masih ekspresi manusia kita kadang-kadang tidak cocok seperti itu, kita bisa salah paham segala macam. Tapi saya mau bilang, komandan yang tertinggi adalah Yesus Kristus dan dia tidak pernah salah. Dan dia selalu punya visi yang saya sebut visi hidup kemerdekaan. Ya Yohanes 8 ayat 31 ayat 36 kalau saudara pernah dengar ya, saudara Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya kan? Dia bilang, tinggallah dalam firman-Ku. Bahasa Inggrisnya hold the words. Peganglah firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jika anak itu memerdekakan kamu, yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi saudara-saudara, tidak cukup kita cuma percaya, menyebut nama Yesus. Kita harus tinggal dalam firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan mengatur hidup kita. Jadilah murid Tuhan. Jadilah, ketahui kebenaran, cari kebenaran yang memerdekakan kita. Kebenaran itu datang dalam bentuk benih. Ya kadang-kadang kalau kita udah tahu kebenaran, kenapa belum merdeka? Karena itu harus ditanam. Ya sama seperti anak yang tadi saya cerita. Untuk dia bisa bebas dari hutang dia harus tanam benih yang benar dalam cara pikir dia. Dia boleh lagi cari jalan yang gampang, cari jalan yang mudah. Dia harus mulai mengatur hidupnya, mengatur prioritas. Dan saya percaya kalau benih itu dibiarkan bertumbuh, dia akan benar-benar merdeka. Nah karena itu apakah saudara punya visi perjuangan saudara-saudara? Saya berharap ya pertemuan ini saudara benar-benar bisa punya sebuah visi yang saudara perjuangkan. Saya suka dengan kata ini, hidup ini cuma pilihan dua saudara. Bitter ya, saudara bisa lihat ya, tanah yang gersang, tanah yang tandus, atau saudara bisa pilih buat menjadi better. Kita tidak pernah bisa menolak situasi kondisi di sekitar kita. Tapi kita bisa menciptakan masa depan apa yang kita mau. Dan jelas Tuhan Yesus bilang, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, saudara. Better life. Nah, saudara, hari ini siapapun kita, kalau kita memang hidup dalam keadaan yang bitter, mari akui di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kebenaran Tuhan, minta orang lain bantu kita, dan kita bersama-sama ciptakan better life. Hidup harus punya visi. Ya saya suka dengan gambar ini. Ya sama kayak di Bangka. Saya membayangkan saudara ya. Tadi visi jahe merah. Ya saya 5 menit lagi ya. Jahe merah. Kalau saya bisa membayangkan ya. Puluhan keluarga, ratusan keluarga. Kalau saya bisa datang, saya ayo mau nggak kalau mau berkebun jahe merah? Saya bisa bayangkan betapa banyaknya orang yang bisa kami kunjungi. Ya kami bisa edukasi mereka, bisa bersahabat dengan mereka. Ya kalau mereka ada masalah kita datang, kita dukung mereka. Wah Injil akan diberitakan lebih mudah sudah. Kadang-kadang kalau kita datang tidak bawa apa-apa, tidak bisa cerita apa-apa, itu kayaknya pintunya tertutup, betul ya? Jadi saudara-saudara mari ciptakan better life ya. Nah saya tutup dengan kata ini ya, saudara kalau kita bicara visi, kalau hidup hanya mementingkan diri sendiri itu terlalu kecil dan terlalu sempit. Saya waktu kemarin pikir ya, tanam jahe merah. Saya pertama pikir keuntungannya 1 bisa lipat jadi 7. Sekali saya hitung-hitung lagi ternyata 1 lipat 3, 1 lipat 4. Saya kadang jadi malas kan. Tapi saya ingat, it is not about profit, bukan soal uangnya. Tapi berapa banyak orang yang bisa diajar dan didekati. Repot sih saudara-saudara, benar repot ya. Saya sendiri ya, kakek saya petani ya, tapi saya belum pernah jadi petani. Tapi saya bilang saya akan kembali punya spirit garden. Nah, saudara-saudara, saya tutup dengan kata ini. Believe me. Kalau engkau punya visi dari Tuhan, kalau engkau punya visi menjangkau jiwa-jiwa, kalau engkau punya visi mau mengembangkan potensimu, visi itu akan memberikan arah kepada kita. Ketika engkau ragu, ketika engkau mau keluar dari trackmu, engkau akan ingat pada visi. Ya kita semua bisa jatuh, kita bisa salah, kita bisa punya kelemahan, kita bisa punya kekurangan. Tapi visi itu akan memberi arah. Amin. Ya visi itu akan menambah potensi dalam hidup kita. Apa selama ini yang mungkin kita tidak tahu potensinya? Kalau engkau punya visi dari Tuhan, engkau ingin menyenangkan Tuhan, engkau ingin memperluas pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan menemukan potensi itu. Amin. Ya, yang ketiga, visi itu akan menolong kita mengatur prioritas kita. Ya, kadang-kadang kita ini tidak punya visi, makanya prioritas hidup kita kacau balau. Ya, uang kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita itu tidak tahu kita taruh untuk apa. Maka itu yang membuat hidup kita repot. Jadi bukan pelayanan yang menyusahkan kita. Ya, bukan karena kita bekerja untuk orang lain itu yang menyusahkan kita. Tapi karena kita tidak sanggup mengatur prioritas kita berdasarkan visi hidup kita. Visi itu pasti menambah nilai pada pekerjaan kita.
Kalau engkau suka menolong orang lain, itu akan menambahkan nilai. Engkau akan meninggalkan legacy. Engkau akan memberikan dampak yang besar dalam hidup orang. Dan terakhir, saudara, visi itu akan meramalkan masa depan kita. Hari ini saya sudah 7 tahun di Bangka. Ya, saya sangat diberkati oleh Tuhan di Bangka. Ya, kami masih banyak yang kami tantangan. Tapi saya mau bilang, kalau kita hidup dalam Tuhan, visi Tuhan, visi itu akan meramalkan masa depan kita. Saya cuma berdoa supaya hidup saya boleh menjadi berkat di ladang pelayanan, menjangkau banyak jiwa. Ya, lewat sekarang luar biasa, saudara. Lewat Zoom, lewat daring kayak gini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara tinggal angkat telepon semua. Halo, luar biasa, saudara. Bisnis sudah berubah, banyak hal yang berubah. Tapi kalau kita berhikmat, kita akan mampu memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, saya tutup dengan kata, ayo, ya, jangan stres, jangan berpusat sama diri kita sendiri, berpusatlah pada Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah bingung, Tuhan tidak pernah kehilangan kreativitas dan inovasi. Amin. Ya, engkau sanggup. Mari, jangan jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita berpusat sama diri kita sendiri, berarti kita menyangkal Tuhan. Amin. Kalau kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, ya kita harus berjuang sendiri. Ya, saya bersyukur ya. Saya bilang salah satu yang saya saksikan dalam hidup saya bilang, dulu saya merasa minder jadi orang Kristen karena menurut saya baik-baik aja ya, keluarga baik, orang baik, mau belajar, mau sekolah, mau kerja yang baik. Tapi suatu hari saya sadar bahwa dalam diri saya juga ada dosa-dosa yang harus diampuni. Nah, tapi yang kedua, saudara, saya bilang saya bersyukur kalau saya tidak mengikut Yesus, mengikut komandan yang visioner ini, hidup saya hanya akan berputar dari saya, oleh saya dan untuk saya. Tapi hari ini saya boleh bilang, saya berusaha untuk hidup dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh jadi prajurit yang berjuang, prajurit dan tidak akan memusingkan diri kami dengan perkara-perkara dunia ini. Kami tahu banyak perkara di dalam dunia ini yang harus kami tangani. Tapi kami tahu di balik ini semua ada hati-Mu Tuhan untuk manusia. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, dimanapun kami berada, siapapun kami berdoa supaya kami bisa melihat hati Tuhan. Kami bisa melihat kerinduan Tuhan untuk memerdekakan banyak orang. Engkau Tuhan yang mencari manusia, Tuhan. Bukan manusia yang mencari Engkau. Kami berdoa supaya kami boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka bagi Engkau. Dan kami tahu Engkau tidak pernah menugaskan kami tanpa Engkau memperlengkapi kami. Kami mungkin bodoh, kami mungkin Tuhan terlalu malas, terlalu nyaman Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sanggup mengajar kami. Pimpin kami. Berkati setiap saudaraku yang ada di Prime ini Tuhan. Supaya mereka boleh menemukan visi hidupnya. Visi hidup yang memuliakan Engkau dan menjangkau jiwa. Melayani sesama dengan segenap hati, segenap pikiran mereka, segenap kekuatan mereka. Aku berdoa Tuhan, visi-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami tahu hidup kami hanya singkat, hidup kami hanya terbatas. Tapi kami mau berjalan bersama Tuhan dan membuat sejarah dalam dunia. Tuhan berkatilah setiap saudaraku ini. Mereka dalam keadaan yang sulit, lingkungan yang sulit, PPKM, Tuhan kami berdoa. Tuhan tetap melindungi, menjagai. Aku berdoa seperti Yabes berdoa, berkati mereka melimpah-limpah, perluaslah daerah mereka, perluaslah kesempatan mereka untuk memuliakan Engkau, sertai mereka, tangan-Mu menyertai mereka, biarlah Tuhan hadirat-Mu melindungi mereka, dan biarlah sakit, malapetaka Tuhan, pencobaan, kejahatan tidak akan menimpa mereka, karena Engkau adalah Allah yang mempedulikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Minta maaf kalau telat waktu ya tepat. Tuhan berkati ya. Saya kembalikan. Puji Tuhan saudara. Terima kasih untuk Ko Yosua yang menyampaikan firman. Yuk teman-teman, saatnya kita persiapkan hati yuk. Kita mau memberikan perpuluhan di awal bulan. Kita pegang perpuluhannya. Kita
perpuluhan ini Tuhan, untuk menjadi perpanjangan alat-Mu tempat ini di gereja ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik ya Tuhan Yesus, biar setiap bersama perpuluhan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan nanti juga kami boleh memberikan persembahan umum Tuhan, biar dekat di tangan kami Tuhan, biar kami boleh Tuhan memberi dengan hati penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mengambil perpuluhan dan persembahan Tuhan, hati penuh ucapan syukur. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Selamat menabur bagi kita semua. Yesus, kau sungguh Shalom, senang sekali rasanya dapat menyambut Bapak Ibu Saudara di minggu pertama di bulan Agustus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Tanjung Duren, kami ucapkan selamat datang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di dalam keluarga besar GBI Tanjung Duren, silahkan scan barcode berikut ini. Kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam acara PPW Night yang akan diadakan pada hari Selasa pukul 19.30 melalui YouTube GBI Tanjung Duren. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, silahkan tulis pokok doa Anda di dalam kolom live chat berikut ini selama ibadah berlangsung. Atau Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui komunitas sel atau KUL. Bagi Anda yang rindu untuk bergabung di dalam KUL, silahkan hubungi nomor berikut ini. Tim kami akan segera menghubungi Anda dan mencarikan KUL yang sesuai dengan segmentasi Anda. Ibadah raya akan diadakan pada jam 7.30 dan 10 pagi. Ibadah BWC di jam 12.45, ibadah teens di jam 10.15, sekolah minggu di jam 10 pagi. Ibadah Prime akan diadakan pada pukul 15.30 melalui Zoom meeting. Demikian informasi pada minggu ini. Sebentar lagi,
kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dapat tetap melawat dan menjamah Anda dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita doa syafaat, akan ada pengumuman sebentar, tambahan tentang KUL. Seperti yang tadi ada di pengumuman, kita ada KUL di Prime. Mungkin beberapa di antara teman-teman Prime semua ada yang belum tergabung dalam KUL. Mungkin bisa dibantu share screen oleh tim Mumet ya. Ya, jadi kita ada 4 KUL di sini ya, sesuai dengan segmentasi masing-masing. Ada di situ tertulis harinya, jamnya, dan kemudian gembala KUL-nya. Nah, KUL ini singkatan dari Community of Love ya. Jadi boleh banget teman-teman yang hadir di Prime hari ini ajak juga teman-temannya yang juga di usia dewasa muda, kita sama-sama bangun hubungan ya di dalam komunitas yang sehat di dalam Tuhan. Ya, baik. Jadi silakan ditunggu, dihubungin ke nomor yang ada tertera di sini ya. Ada KUL Witness, Share, Disciple, dan Arrow. Oke, baik. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita akan doa syafaat bersama. Saya persilakan untuk yang bertugas doa syafaat, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, Bapak, buat sore hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, Prime Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami boleh ngalami Tuhan, kami boleh disegarkan Tuhan. Kami boleh dipulihkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Allah kami yang tetap baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan. Sakit COVID-19 atau sakit yang lain Tuhan. Kami tahu oleh bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya boleh sembuh Tuhan. Tulang-tulangnya, syarafnya, semuanya Tuhan boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan Tuhan, kalau teman-teman kami ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan, atau yang di PHK Bapak, Tuhan kami tahu Tuhan berkat berasal daripada Tuhan. Pekerjaan pun berasal daripada Tuhan. Dan Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang belum bekerja Tuhan, Engkau beri pekerjaan yang terbaik Tuhan, jangan biarkan mereka menganggur Tuhan Yesus. Mereka boleh produktif Tuhan, lakukan apapun Tuhan, Engkau beri hikmat yang daripada Tuhan, kreativitas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan mungkin buat teman-teman kami yang kehilangan Tuhan, saudaranya, orang tuanya, atau orang-orang terkasih Tuhan. Biar Tuhan yang beri penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan, biar mereka nggak lemah Tuhan, tapi boleh kuat hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami banyak diajar oleh Koyos Tuhan. Bagaimana menjadi prajurit yang berjuang Tuhan. Penuh dengan visi Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami banyak yang sakit Tuhan. Mungkin gambar dirinya sakit Tuhan, hubungannya dengan Tuhan sakit. Atau mungkin ada kepahitan-kepahitan Tuhan. Atau mungkin nggak percaya diri Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan. Hari ini pulihkan kami Tuhan. Mungkin kami ribet Tuhan, memikirkan hal-hal yang nggak patut harusnya kami pikirkan Tuhan. Pulihkan kami Bapa, biar kami boleh menjadi bejana Tuhan. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai hari-hari ini Tuhan. Biar kami boleh produktif Tuhan, kami boleh jadi berkat Tuhan, lakuin apapun yang Tuhan mau. Biar hari ini kami fokusnya sama Tuhan. Fokus sama rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Prajurit-prajurit yang gagah perkasa Tuhan, yang menjadi berkat buat orang lain Tuhan, buat sekitar kami Tuhan, buat bisnis kami Tuhan, buat kantor kami, buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Koyos Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesaksian, buat potensi yang Tuhan kasih, buat hikmat-hikmat yang Tuhan kasih, buat kreativitas yang Tuhan kasih. Tuhan tambah-tambahkan lagi Bapak, berkat-berkat-Mu atas Koyos Tuhan, kesehatannya Engkau jagai Tuhan. Engkau anugerahkan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Pertajam lebih lagi visi yang daripada Tuhan. Wawasan Tuhan, kemampuan Tuhan, hikmat-hikmat yang daripada Tuhan. Perlengkapi terus hari demi hari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan hubungannya dengan Tuhan terus makin intim Tuhan. Berkati Cimer, juga anak-anaknya Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan.
Biar keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan, teladan Tuhan buat sekelilingnya Tuhan Yesus. Juga buat gereja kami yang di Bangka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami berdoa Tuhan buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, dari Pak Niko Tuhan, keempat wakilnya, Pak Sam Tuhan, kedua wakilnya, juga Bapak kami, Bapak rohani kami di tempat ini, Pak Agus Tuhan, Pak Budi Tuhan. Biar Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, hari demi hari semakin kuat, semakin sehat Tuhan, terus dipertajam visi yang daripada Tuhan, terus intim sama Tuhan, terus kejar hadirat-Mu, terus kejar panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Mereka dijauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Mara bahaya Tuhan, malapetaka Tuhan dijauhkan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari dengan tiang berapi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin muda kami Tuhan, dari Ko Alex Tuhan, Ko Ejra Tuhan, di Prime ada Dwi Tuhan, ada Shera Tuhan, ada Christian Tuhan, juga di BWC ada Wiwi, Awi, Jo, Rian Tuhan, juga di Teens Tuhan, ada Incen Tuhan, ada Bella Tuhan, ada Feris Tuhan. Biar Tuhan Engkau tambah-tambahkan roh yang daripada Tuhan atas pemimpin muda kami ini Tuhan Yesus, cinta mati-matian akan Tuhan. Biar mereka boleh bergerak sesuai dengan kemaunya Tuhan. Apa maunya Tuhan, itu yang Tuhan nyatakan atas mereka Tuhan. Biar mereka juga melahirkan anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang gak kompromi sama dosa, yang mau melayani generasi ini, bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kesehatan. Biar mereka boleh kuat Tuhan, mereka boleh sehat Tuhan, bahkan boleh melayani Tuhan, pertajam lebih lagi visi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersepakat Tuhan berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Jakarta, kota-kota yang ada di bangsa ini, desa-desa yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, biar Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja atas bangsa kami Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan COVID-19 akan dihalau dari bangsa kami. Krisis ekonomi akan dihalau dari bangsa kami. Jikalau hari-hari ini Tuhan sudah mulai berkurang Tuhan COVID. Thank you Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi bangsa kami Tuhan. Terus Tuhan lakukan pemulihan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Mereka yang masih sakit, oh pemulihan daripada Tuhan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Setiap anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang lansia Tuhan, orang tua. Biar ada kesembuhan ilahi boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan krisis ekonomi juga Tuhan, Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Engkau berkati setiap hasil tanahnya, hasil lautnya, hasil udaranya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Bangsa kami enggak bangsa yang minta-minta Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kalau media asing Tuhan menyorot bangsa kami, biar bukan hanya menyorot yang enggak baik Tuhan, tapi boleh menyorot yang benar di bangsa kami Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan dahsyat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati Tuhan. Engkau terus kuatkan Pak Joko Widodo Tuhan. Juga Pak Ma'ruf Amin, setiap menterinya Tuhan. Bahkan Tuhan, Menteri Keuangan kami Tuhan, biar keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Menteri Kesehatan kami juga Tuhan, bahkan pariwisata Tuhan. Engkau beri hikmat yang daripada Tuhan. Engkau berbicara kepada mereka walaupun mereka nggak kenal Tuhan. Tapi biar Engkau berbicara Tuhan dari hati rohani mereka Tuhan. Biar Tuhan, apapun yang diambil Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Bahkan kami serahkan Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, penuh visi yang daripada Tuhan, fokus kepada kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pejuang-pejuang Tuhan, warrior-warrior dari Tuhan. Angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu kepada Tuhan, pandang Dia yang penuh dengan anugerah dan penuh dengan hikmat, bahkan Dia yang penuh visi untuk kita. Dia akan mengarahkan kita, Dia akan menuntun kita langkah demi langkah. Biarlah kita semua boleh diberkati dengan segala berkat yang terbaik daripada Bapa kita, berkat rohani, berkat jasmani dan materi yang sempurna. Bapa curahkan dalam hidup kita, menu cara dan waktu yang ajaib, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kerendahan hati dan daya tahannya. Biarlah tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hati kita akan terus mengajar kita, menghibur kita, mengurapi kita, memampukan kita melakukan kehendak Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat abadi ini menyertai kita semua yang percaya. Bersama-sama katakan amin.
Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu juga. Tuhan Yesus berkati ya. Senang bisa ketemu. Semangat terus ya. Semuanya Tuhan berkati. Mari lakukan yang terbaik. Thank you ya buat waktu yang diberi ya. Tuhan berkati. Selif ya. Iya, Koyos. Thank you, Koyos. Oke, bye-bye. God bless. Thank you, Koyo.